Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu jurnal tentang perkembangan teknologi digital di bidang kesehatan. Pada saat ini teknologi berkembang dengan pesat di sektor kesehatan, terutama digitalisasi dalam pelayanan. Penerapan transformasi digital pada kasus kronis seperti PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis akan sangat membantu untuk deteksi dini sehingga dapat dilakukan penanganan segera. Judul dari jurnal ini adalah Clinical Decision Support System for Preventive Management of COPD Patient, ditulis oleh Velikovsky et al. Dan diterbitkan pada Journal of Translational Medicine Biomed Central. Dan jurnal ini sudah terindeks Scopus Q1. Sebagai pendahuluan dan latar belakang dari jurnal ini adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK merupakan penyakit kronis yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Namun seringkali asesmen dan terapi yang diberikan masih belum optimal. Pada saat ini telah dikembangkan Clinical Decision Support System, yaitu software yang dirancang untuk memberikan bantuan secara langsung bagi klinisi untuk mengambil keputusan dengan mencocokkan karakteristik pada pasien dengan basis pengetahuan klinis yang sudah terkomputerisasi. Hasil penelitian atau rekomendasi disajikan kepada dokter dan atau pasien untuk mengambil keputusan. CDSS ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan kesehatan dan perawatan kesehatan serta mengurangi keterlambatan diagnosa. Metode yang digunakan, jadi beberapa desain CDSS telah dikembangkan untuk PPOK, namun masih didapatkan beberapa kekurangan seperti tidak dapat terintegrasi dengan EMR atau hanya bisa dengan EMR dari vendor tertentu saja. Karena itu, peneliti mencoba menyusun desain CDSS untuk pasien PPOK yang cepat, handal, dan dapat langsung diterapkan pada pasien. Desain CDSS yang sebelumnya telah banyak digunakan antara lain yang pertama standalone, yaitu sistem CDSS terpisah dari EMR sehingga user harus masuk ke dalam sistem untuk mengakses data klinis dan memakan waktu. Keuntungannya data dapat dikopi. Model yang kedua itu model integrated atau terintegrasi. CDSS sudah terkoneksi dengan EMR. Sistem ini secara proaktif akan memberikan peringatan jika terdeteksi COPD atau PPOK. Namun datanya sulit dikopi karena tergantung vendor. Yang ketiga, standar base model, yaitu desain memisahkan antara CDSS dengan EMR. Interoperabilitasnya melalui komputerisasi pengetahuan klinis. Model yang keempat itu yang service oriented, yang memisahkan CDSS dari EMR, namun mengintegrasikannya melalui standarisasi yang didasarkan pada data yang ditransfer antara EMR dan CDSS, bukan pada pedoman atau aturan klinis yang dijalankan oleh CDSS. Dalam model yang didesain di penelitian ini, CDSS dihubungkan melalui layanan web. Dengan data klinis dimasukkan melalui format yang dapat dioperasikan secara bersamaan. Koneksi antara data internal dan data eksternal di EMR akan diolah melalui CDSS control. Model berisi data atau pengetahuan klinis sebagai dasar penentuan asesmen, sehingga data dasar yang masuk akan dicocokkan dengan template yang ada, dan jika sesuai template akan dikeluarkan rekomendasi yang sesuai.
Dalam paradigma ini, dokter tetap sebagai pengambil keputusan akhir. Jadi CDSS membuat rekomendasi berdasarkan profil pribadi pasien, sehingga setiap output menentukan tindakan yang direkomendasikan untuk dokter. Misalnya, diagnosa pasien dengan PPOK dan alasan diagnosa juga akan ditampilkan. Misalnya, gejala sesuai dengan PPOK menurut kriteria pedoman. Jika rekomendasi diterima, rekomendasi tersebut akan dapat secara otomatis membuat fakta baru ke dalam sistem yang melengkapi profil medis pasien. Misalnya, PPOK ditambahkan ke daftar penyakit atau menginstruksikan dokter untuk melakukan tindakan lebih lanjut, misalnya melakukan pengukuran spirometri setelah menggunakan bronchodilator dan hasilnya nanti diinput ke dalam sistem. Kemudian hasil dari penelitian ini, data klinis untuk setiap kasus dimasukkan ke dalam layanan diagnosa CDSS. Hasilnya dibandingkan dengan klasifikasi oleh dokter spesialis paru. Dari 323 kasus yang diuji, CDSS menghasilkan 101 rekomendasi diagnosa sebagai kemungkinan PPOK dan 202 rekomendasi sebagai kemungkinan kecil PPOK. Sebanyak 297 kasus sesuai dengan penilaian spesialis paru, jadi sekitar 92%. Perhitungan sensitivitas dan spesifikitas masing-masing mencapai 90 dan 92%. Validasi awal potensi diagnosa CDSS menunjukkan hasil yang menjanjikan. Akurasi keseluruhannya 92% dalam kemampuan untuk menyediakan layanan rekomendasi berkualitas tinggi untuk diagnosa PPOK. Kemudian diskusi. Penelitian ini menargetkan identifikasi kasus PPOK awal dengan tujuan untuk menggambarkan secara lebih baik riwayat alami penyakit tersebut. Layanan CDSS untuk deteksi dan diagnosa yang dikembangkan pada validasi awal, potensi diagnostiknya menunjukkan hasil yang menjanjikan. Akurasinya 92%, sehingga mampu menyediakan layanan rekomendasi berkualitas tinggi untuk diagnosa PPOK. Sistem CDSS yang dibuat ini menyediakan modul pendukung yang dapat diakses melalui internet serta dapat dibagikan kepada platform EMR eksternal. CDSS ini dapat langsung terintegrasi dengan EMR yang ada sesuai tempat layanan. Keterbatasan dari penelitian ini adalah hasil rekomendasi dari CDSS hanya dibandingkan dengan asesmen dari satu orang spesialis paru, sehingga perlu lebih banyak ahli yang terlibat untuk membandingkannya. Selain itu, pedoman yang digunakan sebagai modul mungkin berbeda antar negara dan masih perlu diperdalam dampak klinis penggunaan CDSS, sehingga layanan kesehatan secara langsung terhadap sistem digunakan secara luas. Sebagai kesimpulan, CDSS yang dikembangkan jurnal ini dinilai mampu memberikan rekomendasi dengan akurasi tinggi untuk penemuan kasus, diagnosa, dan stratifikasi PPOK, dan terintegrasi dengan sistem informasi yang digunakan di layanan kesehatan. Demikian jurnal ini saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan serta penerapan digitalisasi di bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.